Pernah kepikiran nggak berapa banyak uang dan masa depan anak muda Indonesia yang lenyap dalam sekejap hanya karena tergiur janji-janji manis cepat kaya dari influencer? 3 miliar rupiah guys. Tapi tunggu, itu baru dari satu pelapor atau korban aja. Harta dia lenyap gitu aja karena percaya mentah-mentah sama instruksi seorang influencer keuangan. Kerugian kolektifnya ditaksir sampai 200 miliar rupiah. Kali ini gue bakal bahas lengkap kasus yang sedang berjalan terkait akademi kripto yang nyeret nama Timothy Ronald. Kenapa pola kayak gini terus berulang dan pelajaran apa yang bisa kita ambil supaya nggak jadi korban selanjutnya? Gue bahas lengkapnya di Room for Improvement. Kalau gue tanya, apakah lo kenal Timothy Ronald? Sosok seperti apa yang lo ingat di kepala lo? Pernyataan-pernyataan kontroversialnya yang bikin lo marah? Gaya hidup mewahnya? Atau malah lo belum pernah denger namanya sama sekali? Timothy Ronald memang sosok yang kontroversial. Banyak statement dia tentang sistem pendidikan scam, gym itu stupid, miskin itu pilihan, dan lain-lain. Edukasi itu adalah scam. Nah, di situ abis itu gue ngomong edukasi itu adalah scam. Menurut gue, orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya, itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gue ketemu. Paling goblok? Paling goblok. Oh, saya lebih mendingan beli rokok dibanding barang anak saya ini. Tapi di balik itu, dia bisa manfaatin semua interaksi di internet untuk narik pengaruh dan memperbesar bisnisnya, dunia kripto. Timothy Ronald menargetkan anak muda yang pengen cepet kaya dari kripto. Gaya hidup mewahnya dia jadiin contoh kalau siapapun bisa jadi kaya raya di usia muda, asal berani ambil resiko. Timothy Ronald adalah influencer keuangan yang dijuluki Raja Kripto Indonesia. Dia dikenal luas di kalangan Gen Z karena konten edukasi investasi di YouTube dan Instagram. Gaya hidup mewah di usia muda dan usianya baru 25 tahun. Pamer mobil-mobil mewah hasil trading kripto. Founder Akademi Kripto bersama rekannya Kali Masada. Timothy pernah cerita kalau dia mulai berbisnis sejak usia 15 tahun. Dia dagang pomade, ngumpulin modal buat investasi Bitcoin. Klaimnya, doi berhasil dapat 1 miliar rupiah pertama di usia 19 tahun. Bahkan dia udah bikin video berjudul Kesalahan Terbesar Investasi di umur 18 tahun. Kisah From Zero to Hero inilah yang bikin banyak anak muda tertarik dan percaya sama dia. Template cerita yang nawarin mimpi dan gampang banget dikunyah oleh siapapun dan tentunya menggoda buat anak muda yang kebelet gaya instan. Kontennya viral, narik ratusan ribu pengikut dan seiring namanya makin dikenal, Timothy bikin Akademi Kripto. Didirikan tahun 2022 sebagai platform edukasi investasi kripto berbayar. Sistemnya member bayar untuk akses kelas dan materi edukasi. Harga bervariasi dari 9 juta rupiah untuk langganan awal sampai 39 juta untuk member lifetime atau seumur hidup. Member dapat akses ke grup Discord eksklusif. Di grup ini, Timothy dan tim kasih sinyal trading, yaitu rekomendasi kapan beli dan jual koin kripto tertentu biar cuan. Nyaris 3 tahun berdiri, Akademi Kripto tiba-tiba keseret kasus dugaan penipuan berkedok investasi. Tapi kemudian muncul pertanyaan, apakah kasus ini termasuk penipuan atau salah ambil keputusan investasi? Yuk kita lihat kronologi lengkapnya. Dimulai dari Januari 2024, masalah muncul ketika Timothy kasih sinyal buat beli koin Manta dengan janji keuntungan 300-500% dalam waktu singkat. Angka yang fantastis, bahkan too good to be true. Para member percaya, langsung beli koin tersebut guys. Salah satunya adalah Younger, yang langsung naruh duit sampai 3 miliar rupiah. Kata Younger, Timothy waktu itu yakinin korban bahwa 2 juta bisa jadi 2 miliar. Gimana menurut lo ketika dapat info kayak gitu? Langsung naruh duit atau diem dulu dan mikir kritis? Atau mungkin Timothy nggak ngasih tahu dan para korban juga nggak sadar bahwa selain janji return tinggi, juga ada kemungkinan rugi yang tinggi. Karena produk kripto itu dikenal high risk, high return. Dan benar aja yang terjadi selanjutnya, harga koin Manta anjlok hingga minus 90%. Younger dan ratusan member lain kehilangan hampir semua uang mereka. 9 Januari 2026, Younger melaporkan Timothy Ronald dan Kali Masada ke Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto membenarkan adanya laporan ini. Nah, berdasarkan data dari pengacara korban dan berbagai sumber, diperkirakan ada 3.500 orang
menjadi korban dan data ini masih dikumpulkan, guys. Total kerugian ditaksir lebih dari 200 miliar rupiah. Mayoritas korban adalah Gen Z berusia 18 sampai 27 tahun. Banyak yang kehilangan tabungan, dana kuliah, bahkan uang pinjaman mereka. Younger, korban pertama yang melapor, cerita di konferensi pers. Dia awalnya bayar 9 juta untuk member biasa, lalu tertarik upgrade jadi member lifetime seharga 39 juta. Total dia udah keluar sekitar 50 juta rupiah cuman untuk biaya keanggotaan. Itu baru sampel satu orang. Saya belilah membernya. Dan membernya itu bukanlah harga murah loh. Saya beli awal 9 juta. Terus diiming-imingin ada member yang lifetime seharga 39 juta. Total ya saya habis di 50 lah. Belum anggota lainnya yang terdaftar dan bayangin berapa uang yang masuk ke Akademi Kripto. Dari kasus ini banyak dugaan muncul terkait skema bisnis Akademi Kripto yang menguntungkan pemilik. Skema sinyal trading jadi wilayah abu-abu. Lo bayangin, jadi orang yang ikut kelas Akademi Kripto terus dapat sinyal trading, lo tergiur, tapi sebenarnya juga nggak dapat jaminan bakal untung, guys. Sebab itu cuman sinyal. Nah, ini yang kejadian di dugaan kasus penipuan Timothy Ronald. Banyak korban ngaku ketipu, sementara Akademi Kripto terkesan lepas tangan karena menganggap itu sebagai resiko investasi tiap individu. Nah, modus operandi yang dicurigai adalah pump and dump. Berdasarkan pengakuan para korban dan analisis netizen di media sosial, diduga Timothy dan tim menggunakan skema pump and dump. Apa sih itu pump and dump? Skema pump and dump adalah manipulasi harga yang terdiri dari 3 tahap. 1. Pump, menaikkan harga. Sekelompok orang beli koin dengan jumlah besar, harga naik karena demand meningkat, influencer kasih sinyal ke member untuk beli, dan member ramai-ramai beli karena harga naik, sehingga harga naik lebih tinggi lagi. 2. Hype atau membangun antusiasme. Influencer pamer keuntungan di medsos, kasih testimoni palsu atau dilebih-lebihin, bikin FOMO dari member. Kemudian, member dijanjiin keuntungan ratusan persen. Yang ketiga, dump atau jual massal. Ketika harga sudah tinggi, pelaku jual semua koinnya. Harga langsung anjlok drastis. Member yang telah jual rugi besar. Pelaku sudah untung. Member gigit jari. Nah, modus ini guys sangat efektif di kripto karena pasar kripto ini volatil banget, cepat nguap, nggak stabil, cepat naik, cepat turun, dan mudah dimanipulasi. Regulasi masih lemah banget, dan korban adalah anak muda tergiur cepat kaya dan awam di dunia trading, minim literasi keuangan, dan belum berpengalaman. Saat video ini dibuat, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kasus ini juga bukan hal baru di Indonesia. Di masa lalu, bahkan belum lama ini, kita kenal nama-nama influencer trading kayak Indra Ken sampai Doni Salmanan. Tapi, kenapa kasus-kasus kayak gini masih terus berulang dan cara cepat kaya dipercaya banyak orang? Saat ini Polda Metro Jaya masih dalami penyelidikan laporan dugaan penipuan trading kripto yang menyeret influencer Timothy Ronald dan Kalima Sada. Dan polisi bakal lakuin pemeriksaan terhadap keduanya. Selain Younger, Agnes Stefani, 25 tahun, juga laporin Timothy Ronald ke Polda Metro Jaya. Doi ngaku udah rugi 1 miliar rupiah sejak gabung di Akademi Kripto pada 2023. Nah, 28 Januari lalu, korban lain berinisial RR turut melapor atas kerugian 1,8 M. Hingga saat ini, Timothy belum kasih respon apapun ke publik terkait dugaan dan laporan kasus penipuan atas nama Akademi Kripto. Sementara akun Instagram Akademi Kripto masih aktif beroperasi seperti biasa, namun juga belum ngeluarin statement apapun tentang tuduhan terhadap mereka. Selanjutnya, perubahan kepemilikan Akademi Kripto. Di tengah investigasi yang bergulir, ada keanehan dalam Akademi Kripto yang mengalami perubahan struktur perusahaan. Akun Instagram Skyholic888 ngungkapin data profil perusahaan itu per Januari 2026, di mana Timothy Ronald yang sebelumnya menjabat direktur udah digantiin oleh Zafrina Lendra. Kalima Sada yang sebelumnya sebagai komisaris diganti oleh Melianus Lumina. Perombakan struktur itu jadi spekulasi liar terkait kasus yang sedang berjalan. Kasus Akademi Kripto juga narik perhatian lawyer senior Hotman Paris. Menurut Hotman, tuduhan investasi bodong tersebut kurang tepat karena Timothy dan koleganya nggak pernah jual produk maupun terima dana investasi dari peserta. Bisnis mereka sebatas kelas seputar kripto. Tapi, gimana menurut kalian? Benarkah ini sebatas salah investasi atau memang ada unsur pidana?
pertanyaan yang lebih penting lagi, kenapa skema ini terus berulang? Sekarang gue ajak lo buat refleksi dari sisi konsumen, pengguna, atau orang yang jadi sasaran investasi itu. Kenapa masyarakat kita terus terjebak di lubang yang sama? Gampang tergiur cepat kaya hanya dengan klik di HP tanpa literasi keuangan yang memadai. Ini sebabnya guys. 1. Literasi finansial masih rendah. Banyak anak muda yang nggak paham bedanya investasi dan spekulasi, nggak tahu cara baca laporan keuangan, nggak ngerti konsep risk management, dan gampang percaya janji keuntungan tanpa riset. Padahal investasi butuh waktu dan sabar. High return sama dengan high risk. Diversifikasi itu penting, dan due diligence itu wajib, bukan opsional. 2. Budaya get rich quick di media sosial. Nah, media sosial penuh dengan konten gua kaya di umur 20 tahun dari trading, flexing mobil mewah, traveling, lifestyle goal, testimoni palsu, atau diatur, sampai jargon kelas bernada jadi kaya dalam 3 bulan. Ini bikin banyak anak muda ngerasa ketinggalan kalau nggak cepet kaya, mau shortcut, nggak mau prosesnya. Mereka juga mikir trading itu gampang dan pasti profit, dan lupa kalau sosial media cuman highlight real, bukan realita. 3. Regulasi yang lemah dan penegakan hukum yang lambat. Akademi kripto beroperasi bertahun-tahun tanpa pengawasan, baru ditindak setelah ratusan orang rugi miliaran, setelah ada yang ngelaporin. Sementara yang dibutuhin saat ini adalah pengawasan proaktif, bukan reaktif, sanksi tegas buat pelaku penipuan finansial, edukasi masif ke masyarakat dan tepat sasaran, dan yang terakhir, kita butuh perlindungan konsumen. 4. Victim blaming culture. Ketika kasus ini viral, banyak komen netizen yang justru salahkan korban. Salah sendiri, nggak riset. Udah jelas itu scam, kok masih percaya? Investasi itu tanggung jawab lo sendiri guys. Dasar anak zaman sekarang pengen cepet kaya, gitu komennya. Di satu sisi mungkin benar, di sisi lain salah besar. Ya korban mungkin kurang riset, tapi pelaku tetap beroperasi salah secara hukum dan moral. Victim blaming cuma bikin korban lain takut lapor dan pelaku makin leluasa lanjutin modus mereka. Kita mesti lihat gambaran yang lebih luas guys. Lihat secara sistemik yang bikin kasus kayak gini berulang. Karena hari ini korbannya mereka, tapi bisa jadi besok-besok kita yang bakal kena. Yang perlu kita lakuin, kritik dan evaluasi sistem yang memungkinkan scam terjadi. Dukung korban untuk fight back dan lapor. Edukasi dengan cara yang konstruktif, bukan nyinyir. Fokus pada pengawalan pertanggungjawaban terduga pelaku. Dari kedua kasus ini, ada beberapa pelajaran penting. 1. Jangan mudah tergiur janji keuntungan tinggi. Return di atas 15% per tahun tanpa resiko tinggi. Profit ratusan persen dalam waktu singkat. Pasti untung, nggak mungkin rugi, dijamin aman, investasi tanpa resiko. Ingat teman-teman, tidak ada investasi aman yang kasih return tinggi secara konsisten dan instan. 2. Riset sebelum investasi atau due diligence. Apakah perusahaan atau platform punya izin resmi? Bagaimana track record mereka? Apakah ada laporan keuangan yang transparan? Siapa saja manajemennya? Apa rekam jejak mereka? Apakah ada review negatif atau kasus hukum sebelumnya? Bagaimana produk ini menghasilkan uang? Jangan cuma percaya kata influencer. 3, ini gue juga lagi belajar, jangan investasi uang yang nggak bisa lo tanggung kehilangannya. Menurut gue, rule of thumb-nya adalah dana darurat 6-12 bulan pengeluaran, taruh di instrumen liquid dan aman. Uang investasi hanya dari surplus, bukan dari utang atau uang penting. Ketiga, diversifikasi. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Younger rugi 3 miliar rupiah karena dia all in ke satu koin berdasarkan satu sinyal. Ini contoh kesalahan fatal yang berakar dari kurangnya literasi finansial. Keempat, waspada skema pump and dump. Tanda-tanda pump and dump antara lain, koin dengan volume rendah tiba-tiba ramai dipromosikan, influencer kasih sinyal eksklusif untuk beli koin tertentu, janji keuntungan ratusan persen dalam waktu singkat. Kemudian pressure untuk beli cepat, kesempatan terbatas, buy now or never. Nah setelah harga naik, tiba-tiba crash drastis. Nah cara menghindari, nggak ikut sinyal trading dari grup tertutup berbayar. Riset sendiri teman-teman, secara fundamental dan teknologi di balik koin atau instrumen investasi apapun. Kemudian jangan beli karena FOMO, pahami bahwa trading kripto itu high risk, bukan jalan pintas kaya. 5. Jangan percaya influencer secara buta.
Influencer itu manusia biasa yang bisa bikin salah, bisa dibayar untuk promosi, bisa punya conflict of interest. Mereka juga nggak selalu qualified untuk kasih nasihat finansial. Yang harus kita lakuin adalah cek kredensial. Apakah mereka certified financial planner? Lihat lebih dekat, apakah mereka dapat fee dari produk yang dipromosikan. Cross-check informasi dengan sumber lain, jangan invest hanya karena si A bilang bagus. 6. Kalau jadi korban, jangan diem. Yang harus dilakukan, kumpulin bukti, screenshot, bukti transfer, kontrak, komunikasi, lapor ke otoritas. Bisa OJK untuk fintech, Polda untuk pidana penipuan, Bareskrim untuk kasus besar. Gabung perkumpulan para korban, ada kekuatan dalam jumlah, laporan massal, lebih didengar. Kemudian ini yang gak kalah penting, jangan malu, kita bukan orang bodoh. Kita cuma jadi korban kejahatan yang sistematis. Share pengalaman kita teman-teman, educate orang lain supaya nggak kena juga. Yang berani ngelakuin ini, lalu diikuti korban lainnya sehingga dugaan kasus ini bisa terungkap. Kalau misal mereka diem aja, mungkin ribuan orang lain bakal jadi korban juga. 7. Edukasi finansial itu investasi terbaik. Cara belajar yang benar menurut gue adalah baca buku, investasi yang kredibel atau reputasinya jelas. Ikut kelas dari institusi resmi dan tersertifikasi. Follow pakar finansial yang kredibel dan punya track record bagus. Gue sering banget bahas ini di podcast gue. Kemudian belajar bertahap dari instrumen aman seperti deposito, obligasi sebelum ke kompleks kayak saham dan kripto. Pahami resiko dulu sebelum potential return. Dan jangan ikut kelas cepat kaya dari siapapun. Beli sinyal trading dari grup berbayar. Percaya testimonial tanpa verifikasi, dan bayar puluhan juta untuk rahasia sukses. By the way, lo pernah nggak dengar pepatah orang yang beneran kaya nggak pernah bagiin rahasia suksesnya? Kecil banget kemungkinannya lo bisa lipat gandakan harta dalam sekejap, cuman berbekal instruksi dari seseorang. Kalaupun ada, itu 1 in a million, nyaris mustahil tanpa kerja keras. Generasi ini punya akses informasi yang nggak pernah ada sebelumnya. Tapi guys, akses itu nggak ada artinya kalau kita nggak pakai dengan bijak. Gimana pendapat lo tentang kasus ini? Atau lo termasuk salah satu dari korban atau punya pengalaman serupa? Share di kolom komentar ya. I'll see you in the next video. Bye-bye.